wa'lam annal aqaidal ishrina al-atiyata salasatu aqsamin qismun yu'khadhu minal istighna. Wa'lam lan werwa sapa sira annal aqaidah ing sak temene pira-pira akidah, ing sak temene pira-pira akidah al-isrinah kang ana 20, al-isrinah kang ana 20, al-atiyatah kang bakal teka, al-atiyatah kang bakal teka iku salah satu aksamin, ana telu pira-pira bagian. Rupane kismun utawi sak bagian iku yukhadu den alap apa kismun, iku yukhadu den alap apa kismun minal istighnai saking makna istighna atau semugi. Wa huwa utawi kismun iku ma barang la yatawaqqafu kang ora dadi kandhek, la yatawaqqafu kang ora dadi kandhek alaihi ing atase ma, alaihi ing atase ma apa al-fi'lu penggawean. Contone kasami kaya ngrungu, wal basari lan ningali, wal kalami lan guneman, wal kalami lan guneman, wala wazimiha lan piro-piro lazime as-sam'i wal basar ila akhiri, wala wazimiha lan piro-piro lazime as-sam'i wal basar ila akhiri. Wa kismun utawi bagian iku yukhadu den alap apa kismun minal iftikori saking makna iftikor, yaitu butuh. Wa huwa utawi kismun iku al-wahdaniyatu sifat ijen, iku al-wahdaniyatu sifat ijen. Wa kismun utawi sak bagian iku yasihu sah apa akhduhu ngalap kismun, apa akhduhu ngalap kismun minal istighnai saking makna istighna, wa minal iftikori lan saking makna iftikor. Wa huwa utawi kismun iku al-baqi perkara kang keri, iku al-baqi perkara kang keri minal aqaidih saking pira-pira akidah, minal aqaidih saking pira-pira akidah. Fa kullu ma maka utawi saben-saben barang yang dari kang kepasuk atau kang manjing apa ma, yang dari kang manjing apa ma minas sifati saking pira-pira sifat, manjing tahtal istighnai ing dalem ngisore makna istighna, tahtal istighnai ing dalem ngisore makna istighna iku yang dari kepasuk atau manjing apa ma, iku yang dari manjing apa ma tahtal iftikori ing dalem ngisore makna iftikor atau butuh. Illa sam'ah angin sifat as-sam'ah wal basarah lan basar, wal kalam lan kalam, wala wazimah lan piro-piro lazime as-sam'ah wal basar wal kalam. Wa kullu ma utawi saben-saben barang yang dari kang manjing apa ma tahtal iftikori ing dalem ngisore sifat iftikor, iku yang dari manjing apa ma tahtal istighnai ing dalem ngisore istighna.
Illal wahdaniyatah angin sifat bangsa ijen. Illal wahdaniyatah angin sifat bangsa ijen. Lakin yunsabuh tetapine den bangsaaken. Lakin yunsabuh tetapine den bangsaaken lil istighna'i maring makna istighna. Lil istighna'i maring makna istighna apa ma barang kana kang ono apa makhaduhu nggon ngalape ma apa makhaduhu nggon ngalape ma minhu sangking al istighna. Minhu sangking al istighna iku adharoh luweh pertelo. Iku adharoh luweh pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal aqaidal ishrinal atiyah salah satu aksam. Ketahuilah bahwa akidah yang berjumlah 20 itu yang akan dibahas nanti, semua itu terbagi menjadi 3 macam pembagian. Yang pertama qismun yu'khadhu minal istighna. Bagian pertama itu diambil dari makna istighna. Maka cantik barin istighna itu sifat kekayaan yang dimiliki oleh Gusti Allah. Dan kekayaan Allah itu ghinal mutlak, kekayaan yang mutlak. Sehingga apapun sifat kesempurnaan, apapun sifat kesempurnaan itu pasti dimiliki oleh Gusti Allah. Tidak ada yang tidak, semuanya. Pokok kullu wasfin kamalin, semua sifat-sifat sempurna itu ikan di Gusti Allah. Wa huwa ma la yatawaqqafu alaihi al-fi'lu kas-sam'i wal basar wal kalam wa lawazimiha. Dan sifat-sifat istighna itu adalah ma la yatawaqqafu alaihi al-fi'lu, sesuatu yang tidak dijadikan ketergantungan. Sesuatu yang tidak dijadikan ketergantungan sebuah pekerjaan. Contohnya seperti sifat as-sam'i, Allah maha mendengar, wal basar Allah maha melihat, wal kalam Allah maha berbicara. Sehingga kata kemarin, andaikan Allah itu tak endik sifat 3 ini, maka jelas Allah itu butuh pada yang lain, tidak istighna lagi. Karena Allah tidak sempurna. Kalau Allah tidak maha mendengar berarti maha tuli. Allah di situ maha buta, tidak maha melihat. Dan Allah maha bisu. Maka niscaya Allah akan butuh pada orang atau zat yang menyempurnakan dirinya. Sehingga ini semua batil, itu tidak akan pernah terjadi. Gitu kan? Itu tidak akan pernah terjadi. Allah itu mausufun bil kamali, disifati dengan sifat kesempurnaan. Pon. Ini yang pertama. Wa qismun yu'khadhu minal iftikar. Bagian yang satunya berarti yang kedua, akidah yang kedua itu diambil dari makna iftikar. Apa yang dibarin iftikar itu butonah selain Allah terhadap Allah. Semua selain daripada Allah berarti makhluk ni pasti nyander ke Gusti Allah. Dan pasti semuanya menuju kepada Allah dan butuh kepada Gusti Allah. Apa satu bagian ini? Yaitu al-wahdaniyah, yang diberin Allah Maha Satu. Andaikan Allah itu tidak memiliki sifat wahdaniyat, berarti Allah itu ta'addud, berbilangan. Bukan satu, berarti 2, 3, 4 atau lebih. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu, maka niscaya manusia dan seluruh makhluk selain mungkin di situ
sibuk butuh pada Tuhan yang lain, sedangkan Allah tidak dibutuhkan. Kalau Allah sudah tidak dibutuhkan, maka itu batil, jelas-jelas batil. Lah sehingga al-iftikar itu juga harus terjadi gitu ya. Dan memang hak dimiliki oleh seorang hamba. Sifat butuhnya seorang hamba kepada Allah itu lazim, tidak bisa dipisahkan. Berarti senyapana makhluk sampai bila sobung ceritana terlepas terbebas dari Allah, artinya tidak butuh sama Allah. Itu karena apa? Karena pengiran di sifat wahdaniyat. Wa qismun yasihu akhduhu minal istighna wa minal iftikar. Kemudian bagian yang ketiga terakhir, yaitu akidah yang pengambilannya diambil dari dua sisi. Dari sisi istighna, dan kelak cuman Allah itu kaya, tidak butuh sama makhluk. Yang kedua diambil dari sisi iftikar, cuman makhluk itu butuh sama Allah. Keduanya sama-sama kena. Ini untuk akidah yang lainnya selain daripada sifat yang disebutkan kelak. Sama basar, kalam itu istighna, ya kan? Wahdaniyat itu iftikar. Selain daripada empat sifat itu merujuk pada keduanya. Masuk di bawah istighna itu bisa, masuk di bawah iftikar itu juga bisa. Pun itu kesimpulannya. Muttasifun bi kulli kamalin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.